megang di awal dan terus stabil, tapi seringnya di hari pertama, hari kedua adaptasi dibutuhkan sama tim China. Yes, itu dia adaptasi, kuncian kata atau kata kunci ya, kebalik gua. Kata kunci untuk bermain di PMGC. So, dengan match ke-6, match terakhir pada hari ini, apakah tim yang masih butuh poin bisa melakukan adaptasi cepat atau tidak? Karena pastinya kehilangan match bakal membawa mood yang tidak baik juga untuk setiap player yang bermain di sini. Yap. Kita sudah mulai melihat adanya beberapa parachute yang dibuka, GLD, VK, 2 tim yang dari tadi sering bertemu juga mereka sudah turun. Harusnya dengan garis pesawat seperti ini dimudahkan ya untuk Genesis Dogma. Harusnya iya, karena mereka itu turun ngambil farm sama Milta. Mereka ambil 2 spot yang pernah dibilang sama junior itu adalah tempat yang paling enak di Erangel, lu ambil Milta. Tapi GD nggak cuma ngambil Milta, mereka juga ambil farm-nya, 2 control area, vehicle mereka dapat, looting-an udah pasti bakal maksimal. Permasalahannya tinggal jalur rotasi seperti apa yang bakal mereka ambil. Ngelihat daerah-daerah sana tuh udah banyak banget yang nguasain juga, kayak Fastlane ngambil Milta Power dan sniping-an sekitar prison juga. Terus di bagian atasnya sedikit ada basic task harusnya yang ngambil daerah-daerah mansion sama ngambil di bagian Yasnaya-nya. Tinggal ngelihat kali ini Erangel yang ketiga udah beradaptasi sebanyak apa GD di game kali ini. Uh, ini dia, zonanya sudah ke-reveal Pasta, menuju ke arah utara lagi dan GD jauh dari zona ya. Ini udah match kesekian kita melihat GD jauh dari zona dan lagi-lagi kata kunci adaptasi itulah yang menjadi sebuah hal penting pastinya harus bisa dijalankan oleh Genesis Dogma. Ini masih berpaku dengan pendapat gue yang di awal ya, ketika yang tadi kita bahas, podcast Sage TV interview sama ini Genesis Dogma yang di mana Alan Heeh. bilang, iya mood itu yang menjadi halangan mereka biasanya. Jadi yang mungkin dari game 1 sampai game 5 nggak terlalu baik, itu yang masih terbawa terus suasana sampai di match ke-6 itu yang masih menjadi kekhawatiran gua sebenarnya pas. Ya, dan itu juga gua khawatirkan gitu loh, apakah dari tim-tim Indonesia ini karena kita sudah kehilangan satu tim Indonesia di mana EVOS tidak bisa melanjutkan langkahnya dari grup green menuju ke survival stage ataupun ke arah grand final dan di top 3 kemarin. Ya, ini adalah tim terakhir harapan kita supaya di survival stage itu bisa ada 2 tim Indonesia atau bahkan GD kembali lagi bisa bangkit dan mereka langsung secure babak final supaya di final kita udah bisa mastiin ada 2 tim Indonesia yang bakal bertanding karena AS sekarang udah menunggu, salah satu tim yang sudah menunggu di babak final yang nantinya bakal dimainkan di Jakarta. Ah, benar. Apalagi, masih dengan podcast yang sama ya, Sage TV lagi, kebetulan tadi gua nonton soalnya. Persiapan si Genesis Dogma ini, itu udah all out banget Pas. Mereka tuh sama fight device yang digunakan di PMGC ini gitu sebenarnya. Yap, Jadi dari segi adaptasi device tuh udah mereka prepare. Ini mengingatkan kita nggak sih terhadap turnamen-turnamen official beberapa tahun lalu, kayak di 2018, 2019 ketika offline, terus kayak ketika satu tim tahu, "Oh device-nya pakai ini." Nah, biasanya betul. beberapa tim e-sports tuh bakal mempersiapkan device tersebut, entah Yap. pinjem kah, entah beli kah, yang penting pemain-pemainnya tuh udah megang dulu, ngerasain dulu bentuk device-nya, sensitivity-nya, dan itu dijalankan sama Genesis Dogma. Sebenarnya dari preparation tuh udah all out banget gak sih? Ya betul, kalau dari persiapan tentunya iya sih, tapi sebelum gua nyambung ya, ini mumpung lagi ada yang keluar nih, dari PMGC Fan Favorit Vote-nya, untuk leaderboard kali ini masih diungguli oleh S2G, lalu ada Bigetron RA, 1 Million, ada FF dan juga ada Power, 5 tim yang masuk di top 5 untuk, leaderboard dari fans favorit yang udah, melakukan vote, itulah hasilnya. Dan balik lagi ngomongin persiapan ya, kayak zaman dulu bener sih, dan GD udah ngelakuin persiapan yang menurut gua bagus banget buat mereka. Tapi ingat nih, yang harus diingat yang mempersiapkan itu nggak cuma GD, tapi tim-tim dari regional lain juga mempersiapkan hal itu dan menjadi sebuah keuntungan untuk beberapa regional lain yang memang sudah sangat terbiasa dengan Android ini. Karena kita tahu dari, Sony Xperia ini kan Android ya, jadi mereka udah menggunakan Android dari lama pasti udah sangat terbiasa dengan penggunaan untuk Sony Xperia-nya. Dari segi, sensitivity ya, pastinya selalu Yap, menjadi kuncian utama. Kalau layout gua rasa, well 11, 12 lah ya dari beberapa device gitu kan, dari segi lebar dan segala macam. Tapi, well kita lihat dengan persiapan yang sudah maksimal, kita harapkan juga pengaplikasiannya tuh juga maksimal. Karena kan percuma kalau misalkan persiapan doang, teori doang, tapi untuk aplikasinya nggak maksimal. Tapi anyway Baswe ini, kalau lu lihat dari klasemen, ini kelihatan banget heeh. ya,
nonjol banget gitu loh ini si Geek Fam sama Geek K ini, 89 sama 81 poin, hampir beda setengah sama yang di papan 3 Train to Kill 49 poin Pasta. Ya, itulah yang terjadi di grup yellow ini. Beda emang ya kalau kita bandingkan dengan grup-grup sebelumnya. Tapi di grup green ya, Mhm. itu sempet sempet ada loh yang dominasi banget kayak HVVP dan Geekfam bisa nggak nih keluar dari jinx-nya di grup green gitu. Di mana yang Mmm, menonjol di hari 1, 2, 3 tiba-tiba hari terakhir malah terseok-seok. Tapi sebelum lu jawab Jel, ini ada ah jawaban sudah yang bisa kita lock ya. Aduh Pak, munculin lagi. Belum dibaca tadi. Oh, STE Top jawabannya Jawabannya A. A, Pertanyaannya pokoknya iya. jawabannya A, STE Top. Udah itu. Pertanyaannya tuh siapakah yang menjadi MVP di grup green? Untung gua hafal. Ya, terima Tenang, kasih Jessica Jelly, gua itulah gunanya partner. Tidak iya me-repeat apa yang bener. gua omongin, tapi melihat dan mengingat apa yang terjadi dan tidak sempat gua bahas. Terima kasih Jessica Jelly. Tenang tenang, pasti di-backup kok, backup, need backup, dan gue pasti backup. Betul. Oke, itu dia tadi trivia tipis-tipis juga ya. Tapi tadi sempet kita ada omongan yang belum selesai, asik. Pembicaraan Asik. kita belum selesai Pasta, asik. Betul. Tadi ada tuh kita ngebahas masalah MVP-MVP juga ya kan, dari grup-grup sebelumnya. Gue mau ngebahas sedikit sih, tentang beberapa player-player yang menjadi MVP. Kebetulan ya ini dari PMGC tuh seru banget, ada banyak sekali sosial media lalu memberikan data-data dan gue melihat ada di satu sosial media yang memberikan data kalau memang di grup stage rate, red Heeh. itu yang mendominasi dari segi player itu datangnya dari area region alias area dari Turki. Ada Turki S2G, player-playernya tuh masuk semua ke top 20 player. Lalu juga dari influence champion masuk player-playernya kayak Feder sampai dapat rating 9,27. Tinggi banget, lebih tinggi daripada STE Top. STE Top, Tapi ratingnya 9,1. tapi gua nggak heran sih. Gua nggak heran sih dengan apa yang lo bilang tadi gitu, karena kalau dilihat ya, dari apa yang gua omongin di game pertama tadi gitu, kayak, Buriram, apalagi buat Influence Cemin yang ngedapetin jumlah elimination terbanyak 137 kill atau 137 elimination dari 24 match yang mereka mainkan. Jadi gua nggak heran kalau misalkan ada beberapa pemain dari Influence Cemin yang emang masuk untuk di jajaran pemain dengan jumlah elimination terbanyak. Nova juga seperti itu, S7 juga seperti itu, Heeh, Buriram juga seperti itu. Jadi nama-nama yang lo sebutin tadi, ini adalah nama-nama ah dari tim-tim memang yang emang udah ngoleksi kill atau ngoleksi elim tuh banyak banget dari jumlah 24 match yang mereka mainin. Ya, itu dia yang menjadi hal mengerikan dan lagi-lagi tim Turki kan, kita ngebahas tim Turki juga, Yap, Green sama Red masuk nama-nama playernya menuju ke top 20 player. Tadi kan kalau di Red ada S2G, lalu untuk di Green ada FF atau Fireflux. Dan di sini kita punya basic task yang tadi tiba-tiba out of nowhere dia memberikan sebuah perlawanan juga terhadap 3 player dari Train to Kill. But we'll see apakah yang terjadi sekarang karena di bagian jembatan sudah ada 4AM bertemu dengan Geek Fam Malaysia. ya kali ini Geek Fam sudah mulai pincang, lagi-lagi ada jegal-menjegal di bagian jembatan. Dan saksi bisunya kali ini bukan di jembatan sebelah kanan tapi di jembatan sebelah kiri. Cok poin yang cukup jauh untuk Hmm. masuk ke arah play zone saat ini, Jel. Ini sih niat ya kalau kita lihat dari Geek Fam cara bergerak mereka Disamperin loh. langsung meninggalkan Verifier dan itu dia sebuah gerakan yang sangat-sangat nekat dan berhasil untuk mendapatkan satu player. Yu hanya terjatuh dan belum bisa bangkit lagi. Qingchen hampir saja dia tumbang tapi ternyata ada balasan juga dari seorang Snipes menuju ke sarang WWX. Wow, ini 4AM bener-bener niat banget sih, tapi dia berhasil mendapatkan satu ke Xiao tumbang begitu saja Sven. Terlambat dalam memberikan backup. Sementara Shinchan siap untuk memberikan revive-nya kali ini. Namun satu anggota dari Geek Fam, Mika, sudah dipastikan bakal dipulangkan karena bleeding out terlalu jauh dari anggota Geek Fam yang lainnya. 3 pemain Geek Fam masih aktif. Sementara 4AM, 2 player aktif karena belum ada revive yang mereka lakukan ke arah satu rekan mereka. Tapi sepertinya akan berhasil karena mereka mengambil satu sisi di arah luar dari jembatan saat ini. Dan Sven tumbang. DP-nya menyakitkan banget dari Oh. seorang Demrut. Oh no, cilako sudah nih 4AM. Tersisa 2 player saja, Qingchen dan juga Good Xiao bermain di bagian jembatan bawah Dia dan muter. gua rasa
di luar ekspektasi dari 4AM ya, karena pada akhirnya tersisa satu player saja, udah nggak tahu harus kemana. Good Xiao kali ini mungkin akan menjadi bad Xiao juga, karena sudah berusaha untuk tarik mundur, berusaha untuk setup smoke, berusaha untuk menghindar dari tembakan panas, tapi Geekfam commit, Geekfam berusaha untuk push, menembak kembali ke arah bagian depan, gak bisa kemana-mana. Good Xiao sebagai last man standing dikejar, Oh, low dibombardir HP. utilities demi utilities, tapi pada Bye-bye. akhirnya ada sebuah molotov juga dan itu dia akhir dari 4AM. Geek Fam berhasil membegal 4AM tim asal Tiongkok. Gue suka banget loh sama cara dobraknya Geek Fam. Mereka tuh nggak ada yang greedy buat maju Betul sendirian betul. kecuali emang tadi satu orang yang keculik. Mika, itu doang yang tadi emang keculik ketika dia mau ngebuka jalan. Tapi sisanya, Yuhai nggak buru-buru, backup dari Demrut juga bagus banget, Snipes juga nempel banget ke arah Yuhai-nya. Itu body system yang menurut gua bagus banget. Bahkan satu flank di bagian bawah jembatan. Nggak sukses gara-gara Demrut stay, nggak pindah dari mercusuar. Iya, setup sih, setup fight mereka sih yang luar biasa. Mereka tahu mereka harus kunci dari mana aja dan komunikasinya tuh pasti lancar banget karena kalau misalkan mereka misinformation itu gua rasa dari 4M bisa menculik satu demi satu player dari M, tapi ternyata memang mereka sudah setup sedemikian rupa, udah setup begal gaming banget yang dia jalankan dan itu sukses. Tapi kita melihat juga ke arah Genesis Dogma, ternyata mereka sudah mengamankan perkotaan di bagian Severny. Ini agak sedikit flashback ya, gue mengingat ketika Genesis Dogma berusaha untuk invade Severny dan dia melawan Infinity waktu di PMPLTA. Ya betul, dan sekarang mereka mereka coba untuk melakukan hal ini seperti bakal menjadi tumpuan untuk GD sementara ini. Face Clean, satu persatu anggota mereka lewat, ini dia dua orang harusnya bisa diambil. Aduh sayang banget, Alan masih belum bisa untuk menumbangkan satu pemain dari Face Clean. Empat-empatnya lolos tapi masih diupayakan tembak dari bagian belakang. Tapi bisa menggunakan M14. Mini 14-nya masih belum bisa ternyata mendapatkan knock, tapi di bagian lain Face Clean malah yang bisa mendapatkan knock ke arah Legend dari T2K. Train to Kill, Legend-nya down, masih belum tahu di manakah letak-letak player Train to Kill lainnya, tapi Face Clan selamat ya. Dan nanya ternyata nggak di Severn ini pas, berarti ada PR baru lagi buat Genesis Dogma Gates. Mereka harus mencari tempat singgah baru, mereka juga nggak bisa berlama-lama di tempat tersebut. Sementara melihat dari Train to Kill bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Geek Fam Malaysia ini kayaknya punya target deh, dia mau dapetin Serint hari ini. Harusnya iya sih. Kayaknya target mereka bakal ngambil 3 digit poin pertama atau 100 poin pertama untuk hari ini. Mereka mainnya hati-hati banget, mereka main objektif banget, mereka memainkan tempo juga sangat bagus. Kita ingat di game-game sebelumnya mereka selalu bermain objektif cepat untuk masuk ke area play zone, play zone, play zone. Tapi sekarang mereka sedikit menurunkan tempo objektif mereka. Bermain sedikit lebih lambat, sedikit aja lebih lambat. Mhm. Dan ini ngebuat mereka tentunya bisa bertahan sampai di menit ke-12 walaupun ada beberapa hal yang tidak mereka inginkan. Tadi mereka coba buat dapetin poin ke arah Korea dan berhasil. Mereka survive 3 poin elimination, masih hidup juga sekarang ini. Dan yang sangat berbahaya sekarang adalah GK yang Mhm. tadi kita lihat konsisten sudah mulai agak-agak goyang nih. GK ya, GK kalau kita lihat mereka juga udah mulai digerebek, udah mulai dikunci oleh beberapa player, tapi di sini yang dikunci juga ada Furious Gaming. Triga melihat di depan sana, bakal langsung dilemparkan beberapa molotov juga, hampir connect, tapi Triga keluar terbakar kondisinya dan low health pastinya. Magrelin bakal langsung mendapatkan satu. Wow, satu sudah berhasil diamankan kali ini. Bivocate poin pertama mereka bertemu dengan FG. Milovan harusnya akan ada penyelamatan yang dilakukan. Kalau memang jalur yang sudah aman tapi kayaknya nggak bakal sih. Ini terlalu beresiko karena Vivocate sudah mulai mendekat bahkan sudah mulai tembakan menuju ke arah seorang Milos. Milos tercicir HP-nya dan akan mundur tapi berbeda halnya dengan NSR yang akan komit bersama dengan tim Falcon walaupun satu anggota dari NSR pun tumbang. IGL entah dia bakal berputar ke arah mana malah dua pemain dari NSR tumbang kali ini Jelly. Nasar ya tumbang ya. Tapi kalau kita lihat masih GD ada Sporta join. dan juga IGL seperti GD. Joy yang berbeda Face Clan tadinya terbegal tapi kali ini mereka membegal Genesis Dogma. Oh no! Ada di bagian mana? Itu pasti ada di bagian utara. Tapi kita masih fokus aja ke area Falcon melawan dari NSR. Satu nits dikokang oleh Sporta. Kalau masuk ke arah bagian rumah tapi never alone. Sudah keluar dari bagian bagi. Dia tarik mundur meledak dan connect. Sporta dapetin satu pemain, Never Alone tumbang. Tidak akan diselamatkan, ini udah fix bakal ditinggalin gitu aja dan GD. Kita lihat masih ada proses penyelamatan yang bakal dilakukan oleh pemain GD yang lainnya supaya mereka bisa bangkit lagi dengan 3 pemain. Karena mereka terjebak dengan posisi Face Clan tadi dan butuh bergerak lagi.
butuh survive lagi mereka untuk mengamankan zona yang keempat, Jelly. Zona yang harusnya sudah diamankan oleh banyak sekali player karena lagi-lagi analisanya masih sama. Zona 4 mid to late game harus bisa diamankan. Tapi ada vehicle explosion, nampaknya Falcon pun dipulangkan. Tidak bisa mendapatkan poin lebih banyak lagi, harus beristirahat bersamaan dengan 4 AM di hari yang pertama ini. Ya, betul. Mereka harus bermain lebih baik lagi di hari yang berikutnya. Dan kita lihat GD kembali lagi bangkit dengan 3 pemain mereka dan reject. Ada Justice yang sudah mulai menembak seorang Jani, namun Jani masih bisa diselamatkan. NSR juga mendapatkan tekanan dari IHC. Baru touchdown dan mobilnya meletup. Dipulangkan, poin masuk ke arah IHC. Nampak lebih banyak tim yang dipulangkan ya. Dipulangkannya itu secara bersamaan. Lagi naik mobil, lagi rotasi, meledak mobilnya. Karena tadi Falcon meledak di mobil, lalu juga NSR atau Nongshim Red Force juga meledak di dalam mobil. Well, kita melihat bagaimana semua tim yang sudah mendapatkan tempat-tempat yang mereka inginkan. Tapi Geek Fam, karena tadi mereka rotasi lambat, alhasil dia hanya tersisa Yuhai seorang diri saja. Sudah mulai dispekted, sudah mulai ditabrak, dijepit kiri dan kanan. Udah nggak bisa kemana-mana dan akhirnya poin dari Geek Fam terhenti di sini. Betul, mentok di 92 poin yang bisa dikumpulkan Geek Fam untuk hari ini karena mereka tidak mendapatkan placement point, ada di hashtag ke-13, tidak ada placement point sama sekali. Ya, cuma 92 poin yang mereka bawa untuk di hari ini. Nggak cuma sih, karena sementara masih di peringkat Banyak. pertama, Jel. Itu dia. Banyak sih itu 90-an poin. Itu udah di atas dari rata-rata target pastinya. Tapi mereka puas dengan mengumpulkan poin sebanyak itu. Pastinya untuk besok dia nggak harus overthinking. Dan kita melihat juga ke arah yang berbeda kali ini. Masih ada GLD yang lagi-lagi bertemu dengan Vivo Kid. Ini sering banget nih pertemuan antara Vivo Kid dan juga GLD. Ya, betul. Ini pertemuan yang sudah tidak bisa dihindarin lagi sepertinya, Jelly ya. Dan GLD pun kayaknya mereka bakal pilih jalur lain deh. Karena mereka lagi kejar Storm juga, udah kehilangan satu anggota mereka juga. Malah GK kali ini yang bonyok, satu persatu anggota mereka tumbang. Last man standing untuk GK, tapi di lain sisi IHC benar-benar mendominasi. 5 elimination untuk IHC, menambahkan. Udah mulai barbar nih, udah mulai bangkit kembali jiwa tukang pukul dari IHC kalau kita lihat-lihat. Bahkan mereka masih lengkap dengan 4 player, area yang mereka kuasai sejauh ini so far so good masih kosong. Sementara kalau kita lihat dari GLD, mungkin sebentar lagi bakal menerima tamu baru yang sebenarnya bukan tamu baru, melainkan tamu lama yang sedari tadi berputar-putar saja. Masih belum ada usaha untuk mendobrak dari Vivo Kid, bermain lebih safety lagi, tarik mundur ke arah bagian belakang juga. Mulai menurun temponya kalau kita lihat-lihat. Genesis Dogma bertahan di sini dengan 3 player yang mereka miliki. Mereka harusnya dapetin pintu masuk nyaman, tapi kayaknya belum lama, belum kering bibir gua ngomong, udah ada IHC di depan pas. Betul. Tapi sebenarnya Nicil selamat walaupun masih tekanan dari seorang Alex dan Ziol juga mereka menggunakan GD. Mobil sudah mulai meletup, Nicil berhasil touchdown mengamankan sebuah satu shake kecil. Tapi 2 pemain GD yang lainnya terjebak di bagian ladang yang agak terbuka. Hanya ada godukan-godukan kecil yang bisa mereka mainkan dan posisi mereka ada di ujung dari playzone, bahkan sekarang sudah tidak masuk ke playzone yang kelima, Jelly. Meresahkan nih, 40 detik yang meresahkan menurut gue pribadi karena lu tahu sendiri gaya permainan dari IHC ini udah kayak derby Monte Nuevo ya, mereka bertemu lagi, dipertemukan lagi di shooting range. Emang jodoh tuh nggak kemana gitu, tapi kenapa harus di sini momennya gitu kan? Masih aja ketemuan, masih ngelok satu sama lain. Gue berharap dari GD bisa Oh, lepas, tapi kayaknya susah karena posisi dari GD lah yang tadi lebih di bawah daripada IHC. ya betul, dan tadi posisinya benar-benar membingungkan sekali dengan cukup banyaknya tim yang melakukan sebuah rotasi, bahkan kali ini dari GD agak kebingungan posisi mereka karena di lock sama IHC dari tadi. Nicil juga gak punya ruang gerak dan hitmarknya connect. Nicil cukup low HP, tapi untungnya ada gangguan lain datang menuju ke arah IHC. Tapi kita bakal melihat ke arah DX terlebih dahulu. Vicoy sudah mulai memasak granat, bahkan dilemparkan ke arah atas, meletup balon hijau, tapi masih belum bisa mendapatkan pemain dari GLD. GLD masih bertahan, GD gue nggak tahu karena aduh udah kena blue zone lagi. Well, kita bakal melihat susah banget posisinya. Gerak dikit itu pasti kelihatan bakal ditembak. Apalagi IHC ini kayak punya dendam gitu kan sama Genesis Dogma. Nichil last man standing, nggak punya healing. Aduh, nggak punya healing, dia cuma punya bandage 2 pas. Ya, ini kayaknya udah susah banget buat Nicilnya. Mau bergerak kanan, kiri, semua bakal susah banget pastinya. Dan apakah dia bisa bertahan lebih lama lagi? Nggak bisa, ternyata GD hanya bisa finish di peringkat
ke-11 Benar. dengan hanya membawa 2 elimination, tentunya akan ada banyak evaluasi untuk mereka besok, Jelly. Iya, karena hari ini mereka hanya mengumpulkan 28 poin, pastinya di bawah dari standar Genesis Dogma. Kita harapkan mereka berhasil untuk melakukan evaluasi apa kesalahan-kesalahan mereka hari ini supaya besok tidak terulang kembali. Kita lanjut menuju ke arah tim Xavier yang masih saja memberikan blind spray through the smoke. Vivo Kate tertahan di sini. Lamborghini bakal langsung ngegas menuju ke arah bagian depan. Seorang diri saja, low health juga. Itu adalah sebuah pergerakan Ya. dari Lamborghini. Dan ternyata kalau kita lihat masih fight berlanjut juga satu sama lain. IHC tiba-tiba langsung menabrak satu Shake kecil yang ternyata sudah ada reject di dalamnya. Satu persatu player dari reject pun tumbang. Masih ada duelo tapi Alex bakal membabi buta dengan senjata di tangannya dan langsung semuanya diratakan. IHC unstoppable, 10 eliminations masuk di kantong IHC. Itu dia tukang pukul yang kita kenal dengan nama Zeus dulu. Tapi di arah yang berbeda juga dari Vivo Kate masih tertahan nampaknya. Train to Kill pun sama. Dia meninggalkan seorang legend, lagi-lagi legend menjadi backline di bagian belakang. Sudah pecah, fight di mana-mana. The Xavier juga sudah dipulangkan tanpa membawa pulang poin sama sekali. So far kita melihat tim Face Clan dan juga Train to Kill lah yang masih selamat dengan 4 player. Ya, Furious betul. Gaming juga sudah dipulangkan. Pasta sudah kembali, silahkan Pasta. Ya, gue sudah kembali ya atas lemparan sana sini utility-nya tadi keren banget pokoknya dan tiba-tiba tinggal 6 tim yang tersisa kali ini. IHC masih berusaha untuk mengejar ketertinggalan poin mereka. Walaupun kalau dilihat kayaknya dari IHC ke GK itu jauh banget, Jel ya. Benar benar benar. Masih jauh banget. Tapi seenggaknya mepet. 50% loh. Ya, itu dia. Yang dari tadi gue pikirkan dengan poin yang segini aja kayaknya nggak cukup gitu IHC buat ngejar. Seenggaknya mepet lah, at least mepet supaya besok ketertinggalannya tuh nggak jauh-jauh banget. Karena kalau kita lihat kuncian poin ini kan ada di IHC sejauh ini pas. Ya betul, mau nggak mau ya buat ngejar ke peringkat top 3-nya sekarang kunciannya ada di IHC. Tapi nggak cuma IHC, karena IHC sama T2K kalau kita lihat dari total poinnya aja, itu hanya terpaut tipis loh, nggak terlalu jauh gitu. Sekarang yang ngebuat IHC unggul karena mereka udah ngedapetin 11 elimination. Sementara T2K itu belum ngedapetin elimination sama sekali, Jelly. Makanya dari tadi T2K survive aja, masih survive dengan 4 player. Waduh. Dan Mormon tiba-tiba sudah ada di bagian pinggiran zona. Sudah bisa melihat juga adanya beberapa pemain-pemain yang berlari-larian. Tapi Face Clan di sini mereka ngotot untuk mempertahankan zonanya. Gila lu lihat, controlling zone dari Face Clan itu nikmat banget. Dia masih lengkap dengan 4 orang. Dia split 2-2 dan dia mengutus satu player MR5 untuk mengontrol pemain-pemain di bagian utara tadi. Betul, itu ditinggalin di bagian belakang untuk nge-zoning out untuk tim yang nantinya bakal mengambil pinggiran-pinggiran tebing yang sudah dikuasain sama Face Clan. Ini yang bikin pusing tuh tim-tim yang datang dari arah selatan. Selatan, timur ini bakal chaos banget walaupun tinggal 6 tim, anggaplah tinggal 5 tim lagi yang bakal gontok-gontokan karena Face Clan udah enak di posisinya sekarang, Jel. Ya, Face Clan enak dan paling yang ngegangguin tuh yang kayak dari Train to Kill, yang dari kejauhan. Tapi Train to Kill juga nggak bisa selama itu di tempat yang ini karena tempat yang mereka huni bentar lagi tuh bakal tertutup oleh zona. Tapi Jane masih berusaha juga dengan beberapa peluru-peluru yang dia miliki. Harap-harap bisa menumbangkan satu, tapi malah temennya yang tumbang. Alek, lagi-lagi demi Alek berulah. Sudah mulai ada follow up nades juga dilontarkan dari seorang Alek menuju ke arah satu player Train to Kill. Ya betul, sudah mulai ada kontrol yang lebih luas lagi dan IHC sudah mulai kayaknya untuk menambah pundi-pundi elimination mereka. T2K sudah mulai terjebak, satu anggota mereka ter-take down dan Legend dipulangkan karena lobby. Alex menambah pundi elimination untuk IHC 12 kali ini. Time juga sudah mulai mengganggu dari arah dalam sebuah shake. Mengganggu pergerakan dari IHC dan granatnya tumbang. Granatnya masuk, satunya tumbang, masih ada 2 lagi dari IHC. Betul, IHC masih bertahan sejauh ini tapi mungkin masih bisa diselamatkan walaupun memang resikonya begitu tinggi. Tapi sebenarnya Alex sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena Team Entertainment sudah mulai mengamuk. Nampaknya Team Entertainment sudah mulai bangkut gitu. Bangun dari tidurnya. Gabungan antara bangun dan bangkut Ya namanya. betul, masuk wajar game terakhir ya. Iya. Tapi biasanya game terakhir akan lebih halu kalau game terakhirnya itu Miramar. Ini masih mending karena Erangel. Cukup banyak penghijauan yang ada jadi ya Heeh. tidak terlalu ruwet-ruwet banget lah bahasa-bahasa yang kita keluarkan di game yang terakhir. Dan Fastlane masih sangat mendominasi dari segi zonanya. Ini zona ke-7, gue yakin Fastlane nggak bakal jauh untuk pindah ke arah zonanya. Iya, Atau karena malah dia mereka masuk terus.
karena dia di tengah gitu kan. Tapi ntar kita lihat dah 15 detik lagi waktunya untuk nge-reveal zona, sementara semua tim lagi maksain nih, lagi maksain mepet semepet-mepetnya tapi weh, ada Lindas-Lindas Gaming, Diego mencari Dora, mendapatkan satu player dari Team Entertainment atau Train to Kill tadi, gue nggak terlalu jelas ngelihatnya tapi ternyata di sini Explosive yang ter-takedown, masih ada beberapa nades juga follow up dilontarkan oleh seorang Adrian. Usaha kedua kali ini dari nades sudah mulai dipegang di tangan dari Adrian, sementara Diego merangkak mencari Dora, menembak sudah smoke. Ada Team Entertainment ketangkep satu, tapi masih bisa dihindari peluru panasnya. Wow, ini udah bakal dikomit antara kedua tim yang bakal masuk dari bagian selatan. Sudah selesai reload, bakal ditembak begitu aja terus dan berhasil mendapatkan seorang Norman. Satu persatu sudah mulai tumbang dan follow up bakal datang langsung menggempur. Satu shake yang menyisakan pemain terakhir dari tim kali ini. 3 pemain sudah mulai maju, malah Wakon saya dapetin satu. Entah kenapa blunder terjadi, tapi untungnya masih bisa diatasi dengan sangat baik. Ya, player yang dari kejauhan menembak. Sementara dari Vivocat mengganggu Team Entertainment, Train to Kill juga sudah mulai mengintai. Setup dari Train to Kill menyebar menuju ke arah 3 titik yang berbeda. Kalau kita pantau sudah ada satu player masuk ke arah bagian dalam. Vintores pun berhasil untuk mendapatkan satu player kembali, Victor dari GLD. Ya, GLD tumbang ya, sudah diamankan tadi, dipulangkan ke arah lobby. Satu anggota mereka kah? Belum ternyata. Masih bisa di-revive Victor di bagian belakang, tapi kayaknya akan sangat greedy untuk melakukan sebuah proses revive. Yang jadi PR sekarang, Face Clan yang tadinya udah knock satu, bangkit lagi pemain tersebut. Kan pemain, satu-satunya tim yang masih prima kondisinya. Ini kalau kita ngomongin WWCD rate atau win rate WWCD, ini Face Clan sih harusnya yang punya persentase paling tinggi. Biasanya ada aset kayak gitu ya, tapi untuk di PMGC kali ini kita tidak melihat aset seperti itu, tapi ternyata ada beberapa tim lawannya yang berusaha untuk merebut winner-winner chicken dinner tersebut. Seperti salah satunya tadi satu player yang kalau kita pantau GLD berlari-lari di depan sana, Lycan pun melihat kembali satu player. Tangkap! Rick terlalu terbuka seperti ambulan tadi berputar-putar saja. Ini kalau kita bisa bilang kayaknya win rate WWCD besar dipegang oleh Face Clan. Ya, mau nggak mau persentasenya bakal besar menuju ke arah Face Clan. Satu persatu sudah berhasil mereka amankan, tinggal 2 tim yang tersisa, 4 lawan 2. T2 kah lawan Face Clan, Jelly? Ini Train to Kill masih konsisten ya ternyata. Tadi di match sebelumnya juga sama seperti ini, Train to Kill masih selamat dengan 3 player. Salah satu tim asal dari South Asia yang mendapatkan hashtag kelima dari South Asia Championship bertahan. Sandes mendapatkan Tony Kurniawan, terculik di balik semak-semak juga. Langsung ngepron lagi kali ini. Begitu sabar permainan dari Train to Kill. Betul, masih ada 2 granat di tas dari seorang Sun. Kali ini Tony K sudah dipulangkan ke arah lobby. Jane yang menjadi eksekutornya, 4 elimination sudah mereka kumpulkan. Kondisi dari Face Clan kembali ditarik satu kakinya. Dan kali ini T2K, 2 akan melawan 3 pemain dari Face Clan, Jelly. Dan itu tadi sebuah opening yang bagus untuk Train to Kill karena dengan kepulangan Tony Kurniawan itu bakal melumpuhkan sisi dari kiri Face Clan. Sejauh ini kita melihat Jane memegang senjata harum yaitu Groza. Sudah ada di tangan mereka juga. Dan Face Clan pun sama, tidak mau terlalu gegabah untuk melakukan pergerakan maju ke arah bagian depan. Karena kalau kita lihat dari bagian minimap, sebenarnya Face Clan yang tertekan sama Buzun loh, Pas. Harusnya iya. Dan Face Clan butuh konsentrasi yang cukup banyak gitu loh untuk di last moment ini. 3 lawan 2, oke mereka menang jumlah, tapi dari segi split dan backup harusnya T2K udah siap banget untuk menghadapi ini, tapi Mr. Five sudah mulai memasak sebuah granat, dilemparkan ke arah depan sana, belum ada yang connect sama sekali, splash damage pun tidak diberikan. Jani juga sudah mulai memasak sebuah granat, entah bakal dilemparkan ke arah mana, tapi yang jelas sudah ada granat di tangan dari seorang Jani, belum dimasak ternyata, tapi sudah dipersiapkan oleh Jani. Sudah dipegang dulu ya untuk dipersiapkan, untuk dikokang sambil menunggu informasi. Masih belum kelihatan satu sama lain. Tapi lagi-lagi Mr. Five, tadi gue kira dia mau mencoba untuk predik kembali ke arah bagian depan. Prepare boosting lagi-lagi kalau kita pantau juga untuk dari seorang Mr. Five. Begitu sabar, trigger, disiplin. Semua player nahan, gak ada yang mau nembak sama sekali. Tahan nafsu, tahan agresivitas. Betul, ini semua berdoa tentunya. Dengan momentum yang biasa didapatkan entah dari Train to Kill atau dari arah Face Clan. Temponya benar-benar turun banget dan smoke sudah mulai di pop up kali ini. Train to Kill yang terlebih dahulu mempop up smoke ke arah sebelah kanan sana. Fake smoke ternyata yang dilemparkan oleh seorang Jane. Bisa ya.
Asap aja bisa palsu, apalagi perasaan kamu juga bisa Wow! palsu. Tapi kali ini kalau kita lihat kayaknya smoke tersebut diabaikan saja oleh Lycan, dia cuek, dia nggak peduli. Karena sepertinya smoke tersebut tidak mendistraksi fokus dari seorang Lycan, tapi kalau kita lihat Train to Kill semakin lebar lagi, tapi semuanya dilontarkan itu jadi Oh, ketahuan Jin tumbang. posisinya, Janenya tumbang. Pembukaan yang sangat baik didapatkan oleh Coral Mintores. Terima kasih dengan Coral Mintores saling di-reflect satu sama lain. Namun FaZe Clan menang atas Manpower. Winner chicken dinner untuk FaZe Clan. Sawadika. Yes, mereka berhasil mengamankan winner chicken dinner untuk di game yang terakhir. Menang dari segi jumlah, menang dari segi ketenangan, momentum juga mereka dapatkan. Itulah hasil yang diamankan oleh FaZe Clan untuk di hari ini. Berarti ini adalah WWCD pertama mereka setelah tadi beberapa kali digagalkan. Lebih tepatnya satu kali karena mereka mendapatkan hashtag 4 di game keempat tadi. Tuh, itu dia. Jadi bakal dikupas lebih tuntas lagi pastinya Pasta oleh host dan analis kita di seberang sana. Silahkan Dona Fiska, Flow Wolfie, dan Junior out. Yes, yes, teman-teman sekalian, itu dia game penutup kita yang dimana hasilnya, cukup berbeda dari game-game sebelumnya. Kita bisa melihat adanya namanya FaZe Clan muncul lagi, VK, Vivo Kid, Trying to Kill masih, dan Game Lord di sini masuk ke jajaran sampai ke late game nih. So, dua analis gue bagaimana melihat game penutup kita untuk hari ini, Flo? Kalau gue lihat kali ini ya temponya bisa dibilang sama kayak di Ranked sebelumnya.